warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Ikhwan rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah kembali kita melanjutkan kajian kitab Al-Mandumatul Mimiyah di Al-Wasaya wal Adab Al-Ilmiyah karya Al-Imam Hafidh bin Ahmad Al-Hakami rahimahullahu taala. Kita di malam hari ini melanjutkan di bait 113, masih wasiat terhadap Al-Quran yang beliau bawakan. Kata beliau rahimahullahu ta'ala, muhaiminan arabiyan ghairadi iwajin musaddiqan ja'a fit tanzili fil kidami. Al-Quran adalah muhaimin. Nanti akan kita sebutkan tafsir kata muhaimin. Di antara para ulama ada yang menafsirkan muhaimin adalah amin ala kulli kitabin qablahu. Dia adalah kepercayaan terhadap seluruh kitab yang sebelumnya. Itu di antara yang menafsirkan. Jadi dia adalah muhaimin. Al-Quran adalah muhaimin Arabian yang berbahasa Arab. Nanti kita akan sebutkan dalilnya. Ghairadi iwajin. Tidak ada kebengkokan sama sekali di dalamnya. Karena Al-Quran adalah merupakan jalan Allah yang lurus. Yang tidak ada sama sekali iwaj, kebengkokan di dalamnya. Kalau kebaikan yang diperintahkan maka itu kebaikan murni. Kalau keburukan yang dilarang maka itu adalah keburukan yang murni. Musaddiqan, dia membenarkan. Ja'a fit tanzili fil kidami. Dia membenarkan apa yang datang pada apa yang diturunkan di masa lalu. Yaitu dia membenarkan kitab-kitab yang sebelumnya. Di bait ini beliau sebutkan keutamaan Quran dari beberapa sisi. Pertama, Al-Quran adalah muhaiminan. Allah Subhanahu wa taala telah katakan di dalam Al-Quran tentang sifat ini, wa anzalna ilaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima baina yadayhi minal kitabi wa muhaiminan alaihi. Kami menurunkan kepada kamu wahai Muhammad Alkitab, Al-Quran dengan hak, musaddiqan lima baina yadayhi, yang membenarkan apa yang sebelumnya, minal kitab, dari kitab-kitab, dan muhaiminan alai, dan muhaiminan atasnya. Kata Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala, wa muhaiminan alai, muhaiminan alai artinya qala Sufyan ats-Tsauri wa ghairuhu, berkata Sufyan ats-Tsauri dan selainnya, an Abi Ishaq, dari Abu Ishaq, an Tamimi an Ibnu Abbas, dari At-Tamimi dari Ibnu Abbas, yaitu ini penukilan dengan sanad tafsir dari Ibnu Abbas tentang kata muhaiminan. Kata beliau, ai mu'taminan alai, itu menjadi kepercayaan atasnya terhadap kitab-kitab yang sebelumnya. Di riwayat yang lain dari Ali ibn Abi Talha,
Dari Ibn Abbas beliau juga berkata Al-Muhaimin Al-Amin. Al-Muhaimin adalah kepercayaan. Datang juga di tafsir Ibn Abbas dari riwayat yang lain beliau jelaskan makna muhaiminan ay syahidan. Quran ini adalah yang mempersaksikan sebelumnya. Apakah sebelumnya ini adalah hukum yang ditetapkan atau hukum yang akan dihapus? Quran adalah syahidan kata Ibn Abbas. Demikian pula yang dinukil oleh Mujahid, Qatadah, As-Suddi dan selainnya. Sementara dinukil juga dari murid Ibn Abbas yang lain seperti Al-Aufi. Muhaiminan kata Ibn Abbas, hakiman ala ma qablahu minal kutub. Dia adalah yang menghukumi atas apa yang sebelumnya dari kitab-kitab. Jadi sebelumnya apapun yang diturunkan oleh Allah, Quran adalah yang menghukuminya. Apakah ini hukum masih berlanjut atau hukum ini dihapus dengan hukum yang lain? Dihapus dengan hukum yang lain. Inilah Al-Quran. Dia adalah kalam Allah Subhanahu wa taala yang menjadi penentu untuk kalam-kalam Allah Subhanahu wa taala yang sebelumnya. Karena Allah Subhanahu wa taala akan menghapus apa yang dikehendaki dan akan menetapkan apa yang dia kehendaki. Apa yang dia kehendaki. Dan pasti apa yang Allah tetapkan itu lebih baik. Dan Allah katakan, "Ma nansakh min ayatin aw nunsiha na'ti bi khairin minha aw mitliha." Apa yang kami hapus atau yang kami lupakan dari ayat, maka kami akan mendatangkan yang lebih baik darinya atau yang semisal dengannya. Ini yang ditentukan dan ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga karena ini adalah syariat Allah, Allah menghapus apa yang dikehendaki dan Allah menetapkan apa yang dia kehendaki. Ini sifat dari Al-Qur'an. Arabian. Quran ini adalah berbahasa Arab. Quran ini adalah berbahasa Arab. Allah telah tegaskan hal ini di banyak ayat di dalam Al-Quran. Di antaranya firman Allah Subhanahu wa taala, "Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun." Sungguh kami turunkan dia yaitu kitab Al-Quran itu dengan bacaan yang berbahasa Arab. La'allakum ta'qilun agar supaya kalian bisa memahami. Iya, karena Quran ini mudah dipahami, mudah dimengerti, mudah dipelajari. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri. Sungguh kami telah mempermudah Al-Quran ini sebagai zikir. Mudah dibaca, mudah dipahami, mudah diamalkan. Tidak ada sama sekali yang sulit. Tidak ada lagi sama sekali yang sulit di dalam Al-Quran. Kemudian beliau berkata berikutnya, Ghairo di'iwaj. Tidak ada kebengkokannya sama sekali. Kata Allah dalam Al-Quran, Qur'anan Arabiyyan ghairo di'iwajin la'allahum yattaqun. Quran bahasa Arab tidak punya kebengkokan sama sekali. La'allahum yattaqun agar supaya mereka bertakwa. Demikian pula firman Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihi alkitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Segala puji bagi Allah yang telah menurunkan kepada hambanya Alkitab Al-Quran. Wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Dia Allah tidak menjadikan Quran ini ada sesuatu yang bengkok. Semuanya lurus. Musaddiqan jaa'a fit tanzili. Dia membenarkan apa yang datang dalam yang diturunkan. Ini jelas sekali, sangat banyak dalil-dalil bahwa Al-Quran membenarkan apa yang sebelumnya. Kata Allah, wa aminu bima anzaltu musaddiqan lima ma'akum. Allah berkata kepada Yahudi, Nasara, berimanlah kalian terhadap apa yang saya turunkan. Ini adalah musaddiqan. Quran ini membenarkan. Jadi bukan menyelisih. Bukan menyelisihinya.
Tapi Quran ini adalah membenarkan lima ma'akum terhadap apa yang ada bersama kalian. Terhadap apa yang ada bersama kalian. Bahkan jelas sekali Allah Subhanahu wa taala katakan, nazzala 'alaikal kitaba bil haqqi, kami turunkan kepada engkau wahai Muhammad Alkitab dengan sebenarnya, musaddiqan lima baina yadayhi, yang membenarkan apa yang sebelumnya. Wa anzalna taurata wal injil, dan kami yang menurunkan at-Taurat dan Injil. Sebelum Quran ada Taurat yang diturunkan kepada Nabi Musa, ada Injil yang diturunkan kepada Nabi Isa. Datang Quran membenarkan itu. Datang Quran membenarkan itu. Dia adalah musaddiqa, membenarkan semua sebelumnya. Nanti akan diterangkan oleh beliau di bait sebelumnya, setelahnya, di bait 114. Kata beliau, fihi tafasilu lil ahkami ma'na ba'in, amma sayati wa an madin minal umami. Di dalamnya, di dalam Al-Quran, at-tafasil, terdapat rincian-rincian terhadap hukum-hukum. Di Quran, kalau mau cari hukum yang rinci, lihat di Quran. Ma'na ba'in, bersamaan dengan itu di dalamnya terdapat berita amma sayati, tentang orang-orang yang akan datang, kejadian-kejadian yang akan datang, wa an madin minal umam, dan dari yang telah lewat dari umat-umat. Quran semua di dalamnya ada. Ada yang kita butuhkan dalam kehidupan yang lalu, sekarang, akan datang. Semua yang kita butuhkan ada. Iya. Di Quran telah dirinci segala hukum. Ada penjelasan halal, haram, perintah, larangan. Ini wajib, ini haram, ini sunnah, ini makruh, ini mubah. Semuanya dirinci di dalam Al-Quran. Semuanya telah dirinci dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala katakan ketika mensifati kalamnya, maka haditsan yuftara. Quran itu bukanlah sesuatu yang diada-adakan, suatu cerita dusta. Walakin tasdiqul ladzi baina yadayhi. Akan tetapi Quran itu adalah membenarkan apa yang sebelumnya. Wa tafsila kulli syai'. Dan terdapat rincian untuk segala sesuatu. Wa hudaw wa rahmah liqaumi yu'minun. Dan juga dia adalah petunjuk, rahmat bagi yang beriman. Bagi yang beriman. Juga Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada nabinya, wa kadzalika auhayna ilaika ruham min amrina. Demikianlah kami wahyukan kepada kamu wahai Muhammad ruh dari perkara kami. Maksudnya ruh di sini Al-Qur'an, Alkitab. Karena Quran dibilang juga ruh karena membuat kita hidup. Hidup hati kita dengannya. Ma kunta tadrimal kitab walal iman. Kamu tidaklah sebelumnya tahu apa itu kitab, apa itu iman. Walakin ja'alnahu nuran nahdi bihi man nasya'u min ibadina. Akan tetapi kami jadikan dia sebagai cahaya yang kami berikan petunjuk dengan sebabnya siapa yang kami kehendaki dari hamba-hambanya. Ini yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kamu sebelumnya tidak tahu apa itu kitab. Maksudnya dengan diturunkan kepadanya, kepada Nabi kita Muhammad SAW kitab, maka Nabi kita jadi tahu segala sesuatu. Apalagi Nabi kita, beliau adalah Nabi al-ummi. Tidak bisa membaca, tidak bisa menulis. Tidak membaca, tidak menulis. Ya kan? Tidak membaca berita sebelumnya. Tidak menulis juga dari orang sebelumnya. Tapi beliau bisa menyampaikan semuanya itu tentunya karena di dalam kitab Al-Quran yang diwahyukan kepada beliau terdapat rincian syariat, rincian hukum-hukum yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala.
ma'anaba'in amma sayati wa an madin minal umam. Di samping Quran menjelaskan ahkam, hukum, Quran juga memberitakan berita-berita dari berita orang-orang yang terdahulu dan orang-orang yang akan datang. Ada kisah-kisah yang disebutkan di dalam Al-Quran. Dan ada kejadian-kejadian yang juga dikabarkan di dalam Al-Quran. Dalam Al-Quran. Makanya beliau berkata di bait 115, Fandur qawari'a ayatil ma'adi bih. Wandur lima qassa an adin wa an iram. Maka perhatikanlah. Perhatikanlah. Qawari'a ayatil ma'ad. Perhatikan apa yang disebutkan berupa hal-hal yang menakutkan dari ayat-ayat yang mengabarkan tentang hari kebangkitan. Wandur, perhatikan juga lima qassa terhadap apa yang Allah kisahkan an-'ad, tentang 'ad, wa an iram, dan tentang iram. Iram ya 'ad juga. Ya, karena 'ad hidup di negeri Iram. Ya, hidup di negeri Iram. Negeri Iram adalah sebuah negeri yang berada di Yaman. Yang berada di Yaman. Jadi ini yang disebutkan oleh beliau. Tidak samar bagi kita bagaimana Allah Subhanahu wa taala menjelaskan terkait dengan hari kiamat. Terkait dengan hari kiamat. Dan Allah Subhanahu wa taala juga menjelaskan bagaimana kejadian-kejadian yang akan terjadi nanti di hari kiamat. Bagaimana kalau orang menjadi penghuni neraka? Karena Allah jelaskan semuanya. Misalnya di awal surat Al-Hajj. Allah Subhanahu wa taala menceritakan dan mengabarkan kepada kita bagaimana keadaan huru-hara ketika terjadinya hari kiamat. Siapa tahu ayatnya? Siapa yang baca? Di awal surah Al-Hajj. Apa ayatnya? Mana yang menghafal Quran? Pak Kurosi. Nah, ini kan penjelasan tentang huru-hara yang terjadi pada hari kiamat. Kata Allah, ya ayuhan nas, inna zalzalatas sa'ati syai'un azim. Wahai sekalian manusia, dipanggil manusia bukan yang beriman, semua. Sesungguhnya goncangan di hari kiamat itu sesuatu yang sangat besar. Yauma tarawunaha tadhalu kullu murdi'atin amma arda'at. Hari yang kamu melihat setiap orang yang sedang menyusui meninggalkan yang dia sedang susui. Padahal kalau kita lihat di dunia ini tidak ada orang, tidak ada seorang ibu yang akan meninggalkan anaknya yang sedang dia susui. Tapi keadaan di hari kiamat yang dibutuhkan dijelaskan oleh Allah. Kamu akan melihat ibu yang sedang menyusui akan meninggalkan anaknya. Ya kan? Ini namanya kejadian. Ini qawari' ayatil ma'ad. Bih. Wa tadau kullu dhati hamlin hamlaha. Setiap orang yang sedang hamil akan menggugurkan kandungannya. Ini karena kejadian hari kiamat. Rasa takut yang sangat, goncangan yang sangat. Watarun nasa sukaro,
Wa mahum bisukaro. Kamu melihat orang seperti dalam keadaan mabuk. Padahal mereka sedang tidak dalam keadaan mabuk. Walakinna adzaballahi syadid. Akan tetapi siksaan Allah itu keras. Ini yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa baca, semua kita sudah hafal di surat Abasa. Bagaimana keadaan manusia ketika itu. Siapa yang bisa tahu, yang bisa hadirkan itu ayatnya? Imam? Itu kan Allah Subhanahu wa taala katakan. Sebelum itu apa dibilang? Fa idza jaa. Nah, itu yang disebutkan. Fa idza ja'atis sakha. Kalau sudah datang itu as-sakha. As-sakha maksudnya as-sa'ah. Hari kiamat. Itu nama hari kiamat. Itu namanya hari kiamat. Dia dinamakan as-sakha. Kalau datang itu hari. Kata Allah, yauma yafirul mar'u min akhi. Seorang akan lari dari saudaranya. Ya kan? Akan lari dari saudaranya. Terus saudaranya, setelah saudaranya apa? Yauma yafirul mar'u min akhi. Setelah itu, wa ummihi wa abi. Lari dari ibunya dan bapaknya. Setelah itu, wa sahibatihi. Sahib artinya istrinya. Sahibah, istri. Dia akan lari dari istrinya. Wabani, akan lari dari anak. Jadi lari dari semua orang. Lari dari saudaranya. Lari dari bapaknya, ibunya. Lari dari istrinya. Lari dari anak-anaknya. Likulimri'in sya'nun yugni. Setiap orang punya urusan yang mencukupinya pada hari itu. Ini kan berita-berita tentang hari kiamat. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala menjelaskan. Coba perhatikan. Bagaimana ini Quran menjelaskan kepada kita seakan-akan kita melihat dengan mata kepala kita di hadapan. Di hadapan kita. Saking jelasnya berita Quran. Saking jelasnya kabar yang dikabarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini kita baca di 2 surat. Kan begitu? Banyak lagi surat yang lain. Yang Allah Subhanahu wa taala rincikan bagaimana siksaannya penghuni neraka. Ya kan? Diberitakan bagaimana kulitnya, bagaimana air minumnya, bagaimana makanannya. Diceritakan semuanya. Diceritakan semuanya. Jadi coba perhatikan, Quran ini adalah tafsil. Terdapat fihi tafasil. Di dalamnya ada rincian-rincian tentang hukum. Ada rincian tentang berita dari apa yang akan datang dan apa yang telah lewat. Belum katakan wandur lima qasa'an an wa an iram. Coba perhatikan apa yang Allah kisahkan tentang Ad, tentang Iram. Allah katakan kan di surat Al-Fajr, alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi'ad. Tidakkah kamu melihat bagaimana Allah lakukan, bagaimana apa yang Rabbmu lakukan terhadap Ad. Iram, yaitu Iram, datil imad, memiliki bangunan-bangunan yang tinggi. Allati lam yukhlaqa mitluha fil bilad. Yang Allah Subhanahu wa taala tidak pernah menciptakan yang semisal dengannya di negeri-negeri. Tapi bagaimana Allah hancurkan mereka. Dan Allah rincikan bagaimana keadaan mereka. Kisah mereka. Bagaimana Allah membinasakannya. Dengan apa Allah binasakan. Dengan apa? Allah binasakan mereka. Dan bagaimana binasanya.
serta kenapa mereka binasa dirinci di Quran. Dirinci tentang mereka. Ini yang beliau katakan, wandur, lihat juga. Kalau kisahnya bisa antum baca Quran, banyak ayat. Banyak ayat. Wandur bihi syarah ahkami syariati hal taro biha min awisin goiri mumfasim. Wandur. Perhatikan juga, lihat juga. Bihi, bihi bermana fihi. Fihi di sini bermana apa? Fihi. Karena bi bisa bermana fi. Lihat juga fihi di dalamnya. Dalam Quran. Syarah ahkami syariah. Penjelasan hukum syariat. Lihat bagaimana Allah merinci hukum mawarid. Nah, bagaimana Allah merinci hukum warisan. Kalau yang meninggal suaminya. Berapa istrinya dapat? Allah rinci. Kalau punya anak sekian, kalau tidak punya anak sekian. Itu kalau meninggal suaminya. Bagaimana kalau yang meninggal istrinya? Berapa suaminya dapat? Allah rinci. Kalau punya anak sekian, tidak punya anak sekian. Orang tuanya berapa didapat? Dirinci juga oleh Allah. Kalau tidak punya anak sekian, kalau dia punya anak sekian. Untuk paham kan? Bisa untuk baca di surat. Surat apa terkait dengan warisan? Surat apa? Tentang warisan. Nah, hanya satu surat terkait dengan warisan. Siapa ingat? Siapa dari santri takhosus yang bisa ingat? Antum bukan takhosus. Iya, kita mau takhosus. Takhosus enggak kita? Dah? Siapa tahu tidur-tidur jadi takhosus? Siapa santri takhosus? Angkat tangan. Takut ya? Saya kasih hadiah. Saya kasih hadiah. Yang berani, karena beraninya. An-Nisa ayat terakhir. Itu kan An-Nisa ayat terakhir tentang kalala yang tidak punya ahli waris. Berarti kan ada yang rincian terkait dengan yang punya ahli waris. Surat 12-13 kan 3 ayat di surah An-Nisa. Penjelasan tentang warisan. 12-13 dan ayat terakhir. Ayat terakhir tentang yang tidak punya ahli waris. Tidak punya anak, tidak punya istri. Dia hanya punya saudara. Kan saudara, saudari tidak dapat warisan kalau punya anak, punya istri, punya orang tua. Iya kan? Allah rinci hukumnya. Ini baru warisan. Baru tentang apa? Warisan. Banyak lagi yang lain. Dapat hadiah ya? Alhamdulillah. Nanti pekan depan baru dikasih. Alhamdulillah. Karena sekarang yang ada cuman minuman, tisu. Iya. Belum bisa dikasih. Nanti tagih. Iya. Ini baru itu baru warisan. Belum lagi yang lain. Belum lagi yang lain. Ini warisan. Terkait dengan kewajiban sesama hamba. Apalagi kewajiban kepada Allah. Allah rinci bagaimana wudhu. Ya kan? Sholat, zakat, puasa. Jelaskan di Quran, haji. Iya. Allah rinci semuanya hukum. Ini disebutkan. Hal taro biha min awis. Apakah kamu lihat di dalam Al-Quran, dalam hukum-hukum syariat itu, biha hak kembali ahkam syariah. Apakah kamu melihat dalam hukum-hukum syariat yang Allah jelaskan itu, min awis, dari kesulitan, ghairu fasim, yang tidak bisa dilakukan, yang tidak bisa dipahami, tidak ada. Di Quran semuanya mudah. Hukum yang dijelaskan mudah. Hukum yang dijelaskan mudah semuanya. Mudah dipahami, mudah diamalkan, ya. Dan
tentunya mudah kita ya menyampaikannya juga pada orang lain. Tidak ada kesulitan sama sekali di dalam Al-Quran. Dalam hukum-hukum yang disebutkan. Dalam hukum-hukum yang disebutkan. Kalau antum membaca, antum dijelaskan masalah warisan, dijelaskan sama orang, susah. Susah. Iya. Dan kita harus menghayalkan, meninggal bapakku. Bapakku punya harta. Berapa saya dapat nih? Oh, saya punya saudara enggak? Harus kali-kali dulu. Kan begitu? Iya. Di Quran antum baca jelas sekali kalau meninggal seorang istri, tidak punya anak, suami dapat setengah. Kalau meninggal tidak punya anak, punya anak. Coba antum baca di surah An-Nisa tadi, antum akan dapatkan rincian warisan yang akan dia dapatkan. Tinggal antum bagi saja. Dia dapat 1/4, berarti 10 juta bagi 4. Dia dapat 1/6, berarti 10 juta bagi 6. Kan tinggal dikasih begitu. Hartanya berapa yang dia wariskan? Tinggal dibagi yang disebutkan oleh Quran. Dibagi dari yang disebutkan oleh Al-Quran. Dan itu tidak sulit dipahami. Mudah. Tidak sulit dipahami. Itu mudah sekali dipahami. Bagaimana yang beliau katakan. Sudah masuk Isya? Isya? Belum? Belum adzan? Belum? Kita ambil lagi satu. Satu bait 117. Kata beliau rahimahullahu ta'ala. Am min solahin walam yahdil anamalahu. Am babihulkin walam yazjur walam yalumi. Atau apakah ada kebaikan yang tidak dituntunkan al-anam, manusia dan jin dalam Quran? Ada enggak satu kebaikan yang tidak ditunjukkan oleh Quran? Jawabannya tidak ada. Atau ada enggak babi hulkin? Ada enggak satu pembahasan yang membinasakan yang tidak diperingatkan oleh Quran? Walam yalum, dan tidak dicela oleh Quran kalau itu adalah keburukan. Tidak ada, jawabannya tidak ada. Karena Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam hadis yang sahih beliau katakan, ma ba'athallahu nabiyyan illa kana haqqan alaihi ayyadulla ummatahu ala khairin ma ya'lamuhu lahum wa yanhahum an syarrin ma ya'lamuhu lahum. Tidak ada seorang nabi pun yang Allah utus. Tidak ada seorang nabi pun yang Allah utus kecuali hak wajib baginya untuk menunjuki umatnya terhadap kebaikan yang mereka tahu untuk mereka. Jadi itu kewajiban nabi dari para nabi Allah untuk menunjuki umatnya apa yang mereka tahu berupa kebaikan. Wayanhahum, dan melarang mereka dari keburukan yang mereka tahu kalau itu adalah keburukan. Tidak ada satu kebaikan pasti mereka telah tunjukkan. Tidak ada satu keburukan kecuali pasti mereka telah ajarkan. Tidak ada yang terlewatkan. Ma farotna fil kitab. Ma farotna fil kitab. Min. Kami tidak meluputkan dalam kitab itu sedikit pun. Semuanya sudah diajarkan, semuanya sudah disampaikan. Kalau itu kebaikan, maka sudah disampaikan kalau itu baik. Kalau itu adalah keburukan, maka sudah disampaikan kalau itu adalah keburukan. Kalau itu adalah keburukan. Nabi telah mengajarkan semuanya. Sampai dikatakan oleh Abu Dzar
radhiyallahu taala anhu tarokana Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa qad 'allamana kulla syai'. Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam meninggalkan kita dalam keadaan beliau telah mengajarkan kepada kita segala sesuatu. Segala sesuatu itu telah diajarkan. Semuanya. Iya. Makanya kalau Nabi tidak sampaikan berarti itu bukan kebaikan. Kalau Nabi tidak sampaikan, tidak contohkan berupa perbuatan atau tidak benarkan yang dilakukan oleh sahabat, maka itu bukan kebaikan. Ketika Nabi tinggalkan, maka sunnah kita tinggalkan. Maka sunnah kita tinggalkan. Sampai dikatakan oleh Al-Imam Ibnul Qayyim rahimallahu ta'ala, wa qad tuwfiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ma ta'irun yuqallibu janahaihi fis sama illa dzakara lil ummati minhu ilma. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat. Tidak ada seekor burung pun yang mengepakkan sayapnya di udara kecuali pasti Nabi sudah sebutkan ilmunya kepada umat. Cuman ditahu oleh orang yang punya ilmu, tidak ditahu oleh orang yang bodoh. Tapi semuanya Nabi sudah sebutkan. Wa 'allamahum kulla syai'. Nabi mengajarkan mereka segala sesuatu. Hatta adabit takhalli. Sampai adab buang air. Wa adabil jima. Adab mendatangi istri. Wan naum. Adab tidur. Wal qiyam. Adab saat bangun. Wal qu'ud. Adab saat duduk. Wal akal. Wasyurb. Adab makan. Adab minum. War rukub. Adab berkendaraan. Wan nuzul. Adab turun. Was safar. Adab ketika safar. Wal iqamah. Adab ketika kita tinggal. Wassomtu wal kalam, adab ketika kita diam, adab ketika kita berbicara. Wal uzlah, adab ketika kita menjauhi orang lain. Wa al khulqa, adab ketika kita berbaur dengan yang lain. Bahkan kata beliau wal gina wal faqr was siha wal marad wa jami'u ahkam al haya wal maut. Nabi telah menyebutkan adab tentang ketika kita kaya, miskin, sehat, sakit, seluruh hukum tentang kehidupan dan kematian. Semuanya telah dijelaskan. Yang jelas dikatakan oleh Ibnul Qayyim rahimallahu wabil jumlah. Kesimpulannya, faja'ahum bi khairi dunya wal akhirah. Nabi datang menjelaskan kebaikan dunia dan kebaikan akhirat seluruhnya. Iya, apa yang akan baik kehidupan dunia kita dengannya, maka Nabi telah jelaskan. Demikian pula apa yang akan baik dengannya akhirat kita, Nabi juga jelaskan. Semuanya telah dijelaskan dan telah disebutkan. Tidak ada sedikit pun yang kurang. Segala sesuatu telah dirinci oleh beliau rahimahullahu ta'ala. Oleh karena itu nanti beliau akan sebutkan di bait 118. Iya. Tentang bagaimana Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan ya seluruhnya kepada penduduk bumi, bahkan sebesar nakir. Sebesar nakir, itu sesuatu yang paling tipis, paling kecil, itu sudah dijelaskan. Apalagi masalah-masalah besar yang dibutuhkan oleh umat. Ini insya Allah nanti kita akan baca lagi di bait 118 di pertemuan akan datang. Dan kita akan melanjutkan dengan bait-bait setelahnya yang
belum sebutkan bagaimana kedudukan Al-Quran ini yang ada di hadapan kita. Alhamdulillah, kita cukupkan dulu. Subhanaka wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka